Yayasan Perguruan Al-Rushhan, sebuah badan hukum pendidikan yang berlokasi di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, diketahui menerima dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 4 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2020 hingga 2024. Fakta ini terungkap dalam dokumen Peraturan Gubernur Jawa Barat yang memuat penjabaran APBD tahun 2020 hingga 2024. Kepala Biro Kesra Setda Jawa Barat, Andri Kustriawardana, membenarkan bahwa lembaga pendidikan tersebut memang mendapatkan kucuran dana hibah selama periode tersebut. Ia menjelaskan bahwa dana hibah yang diterima Al-Rushhan berasal dari berbagai dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, yang digunakan untuk pembangunan gedung dan pengembangan institusi. Tim Media Tribun yang mendatangi lokasi perguruan Al-Rushhan pada Selasa, 29 April 2025, diterima oleh Willy Nugraha, Wakil Ketua Bidang 1 Akademik dan Kemahasiswaan. Namun, Willy enggan memberikan komentar mengenai keterkaitan Badan Hukum Al-Rushhan dengan sosok politisi ternama di Jawa Barat maupun soal dana hibah yang diterima selama 4 tahun berturut-turut. Ia menyampaikan bahwa kegiatan di lembaga tersebut tidak berlangsung penuh setiap hari dan sebagian besar siswanya mengikuti pendidikan secara daring. Meskipun di pelang depan tercantum bahwa Al-Rushhan menyelenggarakan pendidikan dari PAUD hingga SMP, saat ini lembaga tersebut baru menggelar pendidikan SMK dan perguruan tinggi. Willy menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 4 angkatan mahasiswa dengan jumlah sekitar 100 orang. Rincian dana hibah yang diterima oleh Al-Rushhan cukup besar. Pada tahun 2020, SMKS Al-Rushhan Tasikmalaya memperoleh hibah sebesar 59,4 juta rupiah dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, serta bantuan sebesar 600 juta rupiah untuk SMK Al-Rushhan Manonjaya. Pada 2021, dana hibah melonjak menjadi 10 miliar rupiah yang berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat untuk pembangunan gedung STI Al-Rushhan. Pada tahun 2022 dan 2023, Biro Kesra Setda Jawa Barat kembali mengucurkan dana hibah sebesar 30 miliar rupiah untuk STI Al-Rushhan dan 2,5 miliar rupiah untuk Pondok Pesantren Al-Rushhan. Pada 2024, SMK Al-Rushhan kembali menerima dana hibah sebesar 2 miliar rupiah dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Penyaluran dana hibah ini menjadi sorotan publik karena Yayasan Perguruan Al-Rushhan diketahui milik UU Ruhsanul Ulum, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan evaluasi terkait penyaluran dana hibah agar lebih transparan dan tepat sasaran, terutama untuk lembaga pendidikan dan pesantren yang lebih kecil dan membutuhkan bantuan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa penyaluran dana hibah harus memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat, serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah, khususnya wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrim seperti Kabupaten Tasikmalaya. Kampus-kampus yang lain kita ada kegiatan belajar mengajar, hanya karena kita itu baru berdiri kurang lebih 4 tahun, sekarang tahun keempat. Jadi untuk kegiatan belajar mengajarnya itu tidak full dalam 1 minggu seperti itu. Jadi di jadwal itu ada Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Gitu paling. Untuk untuk kegiatan belajar mengajar. Ini memang dipusatkan di satu gedung atau beberapa gedung kami jalan mahasiswa? Kalau untuk Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Rushhan itu dipusatkannya di Gedung Utara. Sementara. Kalau total murid ada berapa di sini, Pak? Mahasiswanya? Total mahasiswa itu kalau dilihat di sistem kita, kalau keseluruhan di atas 100 gitu, kalau keseluruhan. Tapi kalau yang existing kalau tidak salah 60 sampai 80-an. Ada berapa jurusan sih kalau untuk di STI Al-Rushhan sendiri mungkin? Prodinya ada 3. Apa aja mungkin? Pertama prodi BKPI, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Kemudian ada Ekonomi Syariah dan Manajemen Haji dan Umrah. Kalau jumlah dosen, Pak, ada berapa? Jumlah dosen itu yang NIDN ada 17 atau 18 ya. NIDN itu apa ya? Yang NIDN itu nomor induk dosen tetap. nasional, dosen tetap. Kemudian dosen non NIDN itu ada 3. Ada 3 sih. Kalau untuk gedung perkuliahan di sana itu emang belum dipakai kah atau mungkin emang area perkuliahan di sini gitu kan? Ya, untuk sementara belum kita pakai. Oh gitu. Ya, belum kita pakai, jadi baru 1. Karena kan kita melihat jumlah mahasiswa ya. Jumlah mahasiswa kita kan kalau melihat total ruangan itu kan banyak. Kalau dibandingkan dengan
jumlah mahasiswa kita yang baru sedikit lah gitu ya, bisa dibilang baru sedikit. Jadi yang fungsional itu baru gedung rektor ini. Gitu. Jadi semua apa memang karyawan reguler dan karyawan ada. Karyawan ada itu biasanya hari Sabtu. Total dari mana saja Pak mahasiswanya? Maksudnya dari Wilayah Tasik atau dari wilayah Tasik ada, Ciamis ada, gitu. Kebanyakan itu dari bukan kebanyakan ya, paling rata-rata ya sekitaran kita aja, sekitaran Oh berarti belum ada kelulusan ya angkatan berarti? Belum ada ya? Belum ada. Oh berarti ini angkatan pertama mungkin yang total 100 lebih itu ya mungkin. Kita sudah 4 angkatan. Oh 4 angkatan. Sudah 4 angkatan. Kita operasionalnya di 2021. Operasional itu berarti sekarang 2025 itu 4. Oh Iya, 2021 akhir. Peresmian kan itu kalau tidak salah September 2021. Mulai operasionalnya awal 2022. Oktober, September, Oktober semester ganjil. Kemudian sekarang itu semester genap. semesternya itu berapa Pak bayarnya? Kalau per semester UKT-nya itu 2,5. Per semesternya. Per semester 2,5. Hanya kalau untuk PMB 2025-2026 itu mulai dari 1,5. Kalau keunggulan fasilitasnya apa saja Pak di sini keunggulannya? Fasilitas ya paling ruang rektorat, kuliahan, kemudian kita juga kan ini terintegrasi ya, artinya ada beberapa fasilitas di sini yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan, gor, masjid, kemudian lapangan olahraga di gor. Berarti emang masjid ini masih area kampus kan atau mungkin di luar area untuk masjid ini? Kalau ini memang satu wilayah. Itu komplek ya Pak. Itu komplek. Kita kan dari luasannya berapa hektar? Untuk area kampus ini. nah itu saya kurang. Jadi saya itu di sini hanya apa istilahnya hanya paling bisa memberikan informasi itu terkait dengan kegiatan akademik STM aja. Kalau yang lainnya saya kurang. Kalau samping gedung itu emang gedung masih punya Arujan atau apa Pak? Samping sana? Itu Yang warna hijau? difungsionalkannya untuk SMK. Oh SMK, oke. Oh SMK. Jadi 2 ya, karena kan di pelangnya kan ada SMP, SD. Saya kira memang satu komplek atau gimana tuh? Kan di pelangnya kan ada. Kalau di pelang di depan. Kalau sampai saat ini kita yang di sini ya, saya juga belum tidak terlalu tahu karena memang saya itu di sini juga baru 2021 dan saya tugasnya hanya di STAI. Kalau yang lain-lainnya mungkin bukan kapasitas saya. Pak kalau total ruangan kelas ini jumlahnya berapa? Total semuanya? Kalau total saya kurang tahu. Kalau untuk masalah teknis ini apa jumlah ini saya kurang tahu. Puluhan ada mungkin Pak? Atau ratus? Ada, Ya. ada 20. Satu gedungnya paling ada berapa ya? Kalau di bawah 20 yang ada berapa ya? Tahu, Ada berapa lantai ini begitu Pak? Ada berapa lantai? 2? 3. 3. Oh, 3 lantai. 3 lantai. Berarti memang kegiatan kampusnya emang seminggu itu nggak full ya? Iya, nggak full. Senin, Selasa, Rabu sama Sabtu. Oh Senin, Selasa, Rabu ya? Iya. Jadi hari Kamis itu biasanya digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan, itu yang sifatnya non akademik ya. Oh non akademik ya. Kegiatan keorganisasian seperti itu di hari Kamis. Karena di hari Senin, Selasa, Rabu itu kita pakai akademik sama Sabtu ya. Senin, Selasa, Rabu, Sabtu itu kegiatan akademik. Kalau di Jumat kita liburkan. Kalau untuk hari Kamis biasanya digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan, seminar, kita itu ada sharing session dan sebagainya. Tidak terganggu ya Pak dengan yang ramai sekarang kegiatan mengajar, belajar mengajar? Memang juga ini ya Pak, itu kan media ya, dan kan sifatnya apa ya istilahnya kalau apa ya
ya sifatnya. Tapi secara ini ya secara Tidak terganggu ya. Tidak terganggu. iya, kita tidak terganggu. Bisa Berjalan aja. seperti Cuman biasa. yang saya juga kurang begitu tahu ya itu maksudnya sebenarnya. Iya. Satu lagi mungkin kalau untuk ini kan namanya apa berarti ini punya KUU gitu mungkin kan namanya STI Aruzan kan orang kan beranggapannya Aruzan gitu kan. Ya, Rujano. Mungkin ada mungkin lebih ke tentang penjelasan dari pihak kampus apa sih mungkin nama STI Aruzan ini mungkin. nah kalau untuk masalah itu ya, jadi gini kan, kita tuh di STAI ya ada ini ada apa namanya, ada bagian khusus yang bagian PR-nya lah, ya ada PR, ada bagian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.